Halo guys, kembali lagi bersama saya Suripan di channel Jam Hype. Hari ini kita akan membahas 5 tips bagaimana kita efektif dan produktif di masa work from home. Jangan seperti saya. Kenapa saya kasih judul seperti itu? Karena keseharian saya sebelum wabah pandemi COVID-19 ini terjadi, saya keseharian adalah work from home. Karena saya mengelola sebuah toko, saya tinggal di atasnya. Jadi pagi saya tinggal turun, saya membuka toko. Malamnya saya naik ke atas, saya istirahat, saya tidur di atas. Keseharian saya adalah work from home. Tetapi bagi Anda yang kondisinya bukan seperti saya ingin mencontohkan kebiasaan saya sehari-hari yang tidak boleh Anda lakukan supaya Anda bisa efektif dan produktif semasa work from home. Ada siap? Pertama, tetap bangun pagi seperti layaknya Anda masuk kerja. Artinya begini, kalau Anda masuk kerjanya jam 8, biasanya kita jam 6 atau jam 7 sudah siap-siap. Kita selalu spare 1 jam untuk di perjalanan karena menghindari macet. Akan tetapi ketika masa work from home, kita merasa saya kerja dari rumah, saya bisa bermalas-malasan, saya bisa bangun jam 9, jam 10. Teman-teman, ini sangat tidak boleh Anda lakukan. Karena begitu pagi Anda bangun dengan bermalas-malasan, keseharian Anda tidak akan ada energi positif untuk bekerja. Ini yang kejadian dengan saya. Jangan Anda ikuti. Setiap hari saya biasanya buka toko jam 8 karena jam 7-an saya harus siap-siap mengantar anak saya ke sekolah. Tetapi karena sekolahnya sekarang learning from home juga, anak saya tidak sekolah, saya tidak perlu bangun pagi. Anda tahu, sekarang saya buka toko jam 10 pagi. Karena saya terbiasa, sekarang saya bangunnya bukan jam 7. Saya bangun paling tidak jam 9 pagi. Don't do that. Jangan ikuti saya. Anda tetap harus bangun pagi seperti layaknya Anda pergi bekerja setiap hari. Poin pertama. Poin kedua, berpakaian rapi seperti Anda akan berangkat bekerja. Kalau Anda bekerja, Anda ingin bertemu orang, Anda ingin masuk kantor, biasanya harus pakai baju lengan panjang, baju kemeja, pakai sepatu. Oke lah, di rumah mungkin nggak perlu pakai sepatu, tetapi minimal Anda pakai celana panjang, Anda pakai kemeja. Kalau perlu pakai jas, Anda pakai jas, supaya memberi tanda kepada pikiran bawah sadar Anda, memberi tahu pikiran bawah sadar kita bahwa saya harusnya produktif karena saya sedang bekerja. Jangan seperti saya. Karena saya bekerja di rumah, keseharian saya adalah pakai kaos, pakai celana pendek seadanya, kadangkala malah pakai baju tidur saya bekerja. Sehingga keseharian saya energinya pasti tidak positif, energinya pasti bawanya malas-malasan, tidak akan produktif. Teman-teman, jangan seperti saya. Tetap berpakaian rapi, tetap berpakaian sebagaimana Anda ingin berangkat bekerja. Poin kedua. Poin ketiga, tentukan jam kerja Anda. Kalau Anda bekerja di kantor, Anda masuk jam 8, pulangnya jam 5, tetapkan itu adalah jam kerja Anda. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi, perlu adanya sosialisasi kepada orang-orang di rumah Anda bahwa saya sedang work from home, saya sedang bekerja. Jam 8 sampai jam 5 sore, saya tidak boleh diganggu, saya tetap produktif. Apapun yang saya lakukan, yang penting saya merasa saya sedang bekerja. Jangan seperti saya. Saya bisa lagi ngantuk, saya bisa tutup toko, saya bisa baring di belakang, dan saya tidur di siang hari. Saya kalau lagi malas-malasan, saya bisa naik ke atas, saya bisa main sama anak saya. Akibatnya apa? Tidak efektif, keseharian saya terbuang. Kadang saya belum melakukan apa-apa, tahu-taunya satu hari terbuang. So teman-teman, tentukan waktu kerja Anda dan
tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jangan seperti saya. Poin ketiga. Poin keempat, tentukan juga jam istirahat Anda. Ketika kita bekerja, tentu saja ada namanya jam makan siang. Ini perlu juga Anda tekankan di dalam work from home Anda sehari-hari. Artinya begini teman-teman, jika ada kegiatan mendadak yang harus Anda selesaikan, Anda hanya boleh melakukan itu, hanya boleh melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan Anda pada saat jam istirahat Anda, pada saat jam makan siang. Misalnya Anda tentukan dari jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Silakan, itu menjadi jam-jam free Anda, jam makan siang Anda, jam bebas Anda. Jangan seperti saya. Karena saya buka toko sendiri, akibatnya setiap hari selalu ada distraction oleh anak-anak saya. Jadi bisa saja suatu ketika saya lagi bekerja, tiba-tiba anak saya bisa menangis dan saya harus ke atas meninggalkan pekerjaan saya untuk membantu mengawasi anak saya. Atau tiba-tiba anak saya turun mengajak saya main, itu tidak efektif teman-teman. Jangan seperti saya. Yang boleh Anda lakukan adalah ketika ingin melakukan hal-hal yang di luar dari kegiatan pekerjaan Anda yang produktif itu hanya boleh dilakukan ketika Anda dalam jam makan siang atau jam istirahat Anda. Jangan seperti saya. Yang keempat. Yang kelima, selalu jaga komunikasi dan interaksi dengan teman-teman kantor dan selalu ada laporan dan feedback kepada manajer atau atasan Anda. Jangan seperti saya, karena saya bekerja sendiri, saya tidak perlu merasa harus ada laporan kepada siapapun. Bahkan kalau customer saya itu kerjanya sudah selesai, saya pun malas untuk mengkontak mereka, karena saya berpikir toh mereka yang butuh, mereka akan datang mencari saya. Ini tidak benar, ini membuat pekerjaan kita tidak produktif. Karena apa? Jika itu pekerjaan sudah kita selesaikan dan kita kontak customer kita bisa fokus pada kerjaan yang lain. Jadi tetap keep contact dengan teman-teman di kantor, dengan teman-teman yang ada berhubungan dengan pekerjaan Anda, dengan customer Anda, dengan calon prospek Anda. Selalu menjaga hubungan dan silaturahmi. Itulah yang harus Anda lakukan di masa-masa produktif, masa-masa jam kerja Anda. Jangan seperti saya. Oke teman-teman, itulah 5 tips dan strategi kiat-kiat untuk bagaimana kita tetap produktif dan efektif di masa work from home seperti sekarang ini. Semoga tips ini bisa berguna untuk teman-teman. Kita berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita seperti biasanya. Jika Anda merasa tips ini berguna, silakan Anda share kepada teman-teman yang lain supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan please subscribe dan klik loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi ketika saya merilis video yang baru. Terima kasih teman-teman. Saya Surifen.